Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, marilah kita membuka majelis kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita memahami, meresapi, dan mengamalkan, dan bisa menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita atau lingkungan kita. Karena betapa banyak orang yang ngaji itu nggak dapat manfaat dari ilmunya. Bahkan paham pun tidak. Lalu bagaimana mengamalkan? Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Sebagaimana kita memulai dengan bersyukur kepada Allah, karena hanya dengan syukur nikmat itu akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Maka jika kita ingin mendapatkan tambahan, bersyukurlah kepada Allah. Mengeluh itu hanya memperparah masalah. Mengeluh itu hanya membuat ribet urusan. Semakin mengeluh, semakin ribet urusan. Tapi kalau kita rubah dengan rasa syukur, Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu dan tidak boleh ada kesyirikan. Sebagaimana kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tertuju kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, masih bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Semoga Allah merahmati mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan masih bersama bab yakin dan tawakal, bab yang sangat penting khususnya di hari-hari ini. Dan kita sudah membahas ayat pertama, bagaimana seorang muslim harus bersikap ketika menghadapi masalah dan ujian. Bagaimana seorang muslim harus bersikap ketika menghadapi masalah dan ujian. Salah satu kalimat yang sangat menakjubkan keluar dari lisan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Saking luar biasanya kalimat ini, Allah firmankan di dalam Al-Quran, Allah masukkan ke dalam Al-Quranul Karim, yaitu ucapan mereka, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya kepada kita, dan maha benar Allah dan benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi seorang mukmin ketika menghadapi ujian justru semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ketika menghadapi masalah semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah pola yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian berpikir akan masuk surga sedangkan kalian belum mengalami ujian yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah ayat, lupa. 200 berapa? 14 ya, 214. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Ngelihat masalah, ngelihat ujian, ngelihat kendala. Hadza ma wa'adana Allah wa Rasul. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita berhijrah terus ada masalah, terus ada ujian, bukan ucapannya kenapa ya justru semakin, atau justru setelah hijrah masalah saya semakin banyak. Itu bukan kalimat orang-orang beriman, bukan kalimat orang-orang yang belajar agama. Karena kalau dia belajar, dia akan ketemu dengan surat Al-Baqarah 214 dan dia akan membaca atau mengkaji surat Al-Ahzab ayat 22 ini. Maka kalimatnya akan berubah menjadi hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang bertambah kecuali iman dan ketundukan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan terus. Latih, dan latih. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mungkinkah orang-orang terbaik menghadapi ujian setelah mereka mengungkapkan keimanan dan keislaman mereka, lalu kita tidak mengalami hal tersebut? Hari Senin hijrah, Selasa langsung sukses sampai meninggal, nggak ada kendala sama sekali. Apakah mungkin demikian? Sedangkan Nabi SAW menghadapi segala cacian, segala makian, segala fitnahan, lalu diboikot, lalu harus keluar dari tanah air yang sangat beliau cintai, harus mulai dari nol lagi, harus menghadapi berbagai macam pertempuran. Mungkinkah kita yang imannya jauh di bawah beliau dan para sahabat, hari Selasa hijrah, Rabu udah
ongkang-ongkang kaki, nggak ada masalah sama sekali. Kira-kira itu lebih cocok ke reward atau istidraj ya? Itu lebih cocok pada penghargaan atau diulur sama Allah? Itu yang perlu kita tanamkan. Oleh karena itu, seorang muslim, seorang mukmin ketika menghadapi kondisi yang berat di hari-hari ini, sudahkah kita mengucapkan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh, ini yang Allah dan Rasulnya janjikan, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Melihat masalah berarti kita melihat janji Allah. Melihat masalah berarti kita melihat pertolongan Allah yang sudah dekat. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Kapan pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Al-Baqarah 214 di atas. Hadirin Allah muliakan, berikutnya ayat kedua yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, ayat yang tidak kalah penting dan dibutuhkan oleh kita pada hari-hari ini juga. Surat Ali Imran ayat 173 dan 174. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, merahmati seluruh umat Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 173 dan 174, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang dikatakan oleh manusia bahwa ada manusia yang telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka fakhshawhum, takutlah kepada mereka, takutlah kepada mereka, ditakut-takutin jamaah, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, namun justru perkataan di atas justru menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Dan Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwan Allah. Dan di ayat 174, dan di ayat 174 mereka mengatakan, atau Allah berfirman, fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwan Allah wallahu dzu fadlin azim. Fanqalabu, maka mereka pun kembali dengan kenikmatan dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mendapatkan keburukan sama sekali. Mereka tidak mendapatkan keburukan sama sekali. Mereka nyaman-nyaman aja tuh jamaah.
tidak mengalami keburukan sama sekali, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Itu ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di poin yang kedua, di poin yang kedua atau di ayat yang kedua. Hadirin yang Allah muliakan, ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Dan untuk mengetahui maksud dari dua ayat ini, sepertinya kita perlu baca satu ayat sebelumnya. Satu ayat sebelumnya. Ayat yang 172. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Coba buka 172 jamaah. Hadirin Allah muliakan, kita lihat ayat 172 ini. Masih tetap di ayat 172. Orang-orang yang mentaati dan menyambut perintah Allah dan Rasulnya, menyambut perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin Allah muliakan, setelah mereka mendapatkan luka dalam peperangan Uhud, mereka mendapatkan luka di dalam peperangan Uhud. Jadi jamaah sekalian, ini di hari yang dikenal dalam sejarah Hamrul Asad. Jadi pada saat itu terjadi peperangan, kita tahu bersama, di Uhud, perang Uhud. Dan kita tahu orang-orang musyrik itu memberikan luka kepada orang-orang beriman, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Bahasa orang awamnya, kita kalah. Tapi sebenarnya dalam bahasa atau dalam standar peperangan belum bisa dikatakan kalah. Tapi bahasa orang awam, kalah. Nah, hadirin Allah muliakan, tapi yang mencengangkannya adalah, dan ini seringkali kita lupakan, setelah orang-orang musyrik memberikan luka kepada Nabi SAW dan para sahabat sehingga ada 70 orang tewas dan banyak yang terluka, orang-orang musyrik justru memutuskan pulang kembali ke negeri mereka dan tidak melanjutkan. Maka di tengah-tengah perjalanan pulang, mereka menyesal. Kenapa mereka tidak tuntaskan, selesaikan
dituntaskan, diselesaikan, atau masuk ke kota Madinah dan kuasai semuanya. Kenapa pulang? Kan udah di atas angin. Jadi kenapa kita pulang ya? Kenapa nggak dituntaskan aja? Kan gitu yang kita sering dengar ceritanya. Padahal kan tinggal selangkah lagi udah dikuasai itu. Dan sekilas pelajaran dari sini, itulah kemahakuasaan Allah jamaah, yang seringkali kita tidak perhitungkan dalam kehidupan kita. Allah itu bisa buat musuh kita nggak kepikiran mengambil kesempatan besar di depan mata mereka untuk menghancurkan kita, padahal tuh pintu udah kebuka depan mata mereka. Tapi Allah bisa buat orang tuh nggak kepikiran. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana dalam kehidupan keseharian kita tuh sering lupa mengerjakan hal yang udah depan mata. Kenapa saya lupa ya? Bukan kalau Allah Maha berkuasa. Ini kalau hitung-hitungan seharusnya selesai di perang Uhud. Tapi mereka pulang. Begitu di perjalanan nyesel, kenapa kita nggak selesaiin? Kenapa kita nggak tuntaskan semua? Kenapa justru pulang? Hadirin yang Allah muliakan, ketika mereka tersadar maka Nabi SAW mengetahui hal ini dan membaca hal ini, maka memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk pergi dan membuntuti pasukan mereka tersebut, pasukan orang-orang musyrik. Padahal kita tahu ini pasukan sedang luka, tenaga juga udah tinggal sisa. Tapi Nabi perintahkan untuk menyusul mereka, untuk memberikan rasa khawatir bagi mereka, dan untuk memperlihatkan bagaimana umat Islam itu kuat, kokoh, dan solid. Padahal ini udah berat banget nih. Orang pasukan udah luka-luka. Tapi ketika diutus untuk membuntuti mereka, untuk mengikuti mereka dari belakang, setelah rombongan pasukan Quraisy itu kembali ke arah Mekah, semoga itu mengurungkan mereka untuk kembali lagi ke Madinah, karena mereka mikir, wih, kita diikuti nih, berarti Muhammad punya kekuatan besar. Buktinya mereka masih bisa ngirim pasukan untuk ngikutin kita. Nggak usah jadi ke Madinah, terlalu beresiko, kita pulang aja. Ini strategi dari Nabi kita SAW. Karena kalau tidak dibuat strategi ini, akan benar-benar terlihat bahwa kondisi umat Islam sudah lemah. Kondisi umat Islam udah nggak berdaya, udah luka-luka. Mereka bisa kembali lagi masuk. Tapi kalau diikutin, mereka ngikutin, berarti mereka masih punya cadangan kekuatan, mereka masih punya cadangan
pasukan dan punya kemampuan. Udah terlalu beresiko, kita pulang aja. Gitu hadirin Allah muliakan. Karena mereka tersadar. Kenapa ya? Makanya dalam riwayat sebagaimana dibawakan al-Imam Ibnu Katsir, itu ketika mereka berjalan dalam perjalanan pulang, itu ada orang-orang tuh menyadarkan, la Muhammad qataltum. Ini kalian gimana sih? Kalian tidak berhasil membunuh Muhammad. Wal kawaibu ardaftum. Bi'sa ma sana'tum. Ini kita belum dapat apa-apa. Kita jauh-jauh ke sini kan belum dapat apa-apa. Irji'u, ayo kita kembali lagi. Maka Nabi mendengar SAW, lalu mengutus sampai di sebuah tempat namanya Hamrul Asad. Itu sebuah sumurnya Abi Uyainah. Sampai di sana, akhirnya orang-orang musyrik memutuskan untuk pulang. Dan Rasulullah pun kembali. Jamaah sekalian yang Allah muliakan. Nah, kembali lagi ke ayat. Kita buka ayatnya tadi. 172. Sudah buka lagi ayatnya. Alladzina stajabu lillahi war rasul. Dan orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud. Ada bayangan berarti ya? Jadi udah luka-luka disuruh ngejar lagi. Mereka ngejar jamaah. Artinya udah luka-luka, udah sakit-sakit udah. Tapi tetap taat. Min ba'di ma asabahumul qarh. Padahal mereka telah mendapatkan luka, tapi Allah dan Rasulnya meminta mereka maju lagi, maju mereka. Mereka bilang, aduh kita udah capek nih, luka-luka nih, aduh benjol nih, aduh sakit. Enggak, disuruh maju lagi, dan sangat beresiko kan. Ini pasukan musuh kuatnya minta ampun, mau habis melukai, atau kalau pakai bahasa orang alam kalah, tapi maju lagi. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Maka bagi orang-orang yang berbuat baik atau ihsan dan bertakwa, maka mendapatkan pahala yang besar. Nah, setelah ini baru masuk ke ayat kita. Kita buka 173-nya. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin Allah muliakan, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya itu, mereka bertemu dengan ucapan manusia mengatakan, sesungguhnya mereka telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Mereka sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang kalian. Jadi mereka sudah menyiapkan pasukan untuk
menyerang kalian. Menyerang kalian. Maka takutlah dengan mereka. Takutlah kepada mereka. Takut nih kalian ya. Ini mereka udah mau menyerang kalian. Maka takutlah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana. Tapi justru jamaah sekalian, mereka bertambah keimanan. Mereka bertambah keimanan dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kita, dan Allah sebaik-baik pertolongan. Allah sebaik-baik pertolongan, atau Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Mohon maaf, Allah sebaik-baik al-wakil, penolong dan pelindung. Jamaah yang Allah muliakan, kata Al-Imam At-Tabari, kalimat penggembosan ini atau kalimat untuk buat takut ini itu terjadi ketika Nabi SAW keluar dengan para sahabatnya fi ithri Abi Sufyan, di belakang pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dari Uhud ke Hamrul Asad tadi. Jadi itulah alasan kenapa kita harus baca ayat sebelumnya. Abu Sufyan ingin balik lagi, ngumpulin balik lagi. Terus Nabi bilang, kita ikuti mereka, menunjukkan bahwa kita masih punya kekuatan, jangan sampai mereka masuk. Nah disitulah karena fi hali khuruj, ketika mereka Nabi SAW dan para sahabat keluar lagi, untuk berada di belakang pasukan Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan dan orang musyrik tidak masuk ke kota Madinah. Di situ, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia ini mengumpul lagi nyerang kalian, takutlah dengan mereka. Fazadahum imana. Tapi itu menambah kekuatan iman mereka. Fazadahum imana. Ini lagi sakit, lagi luka-luka, lagi berdarah-darah, disuruh maju lagi oleh Nabi SAW. Lalu di saat itu ada yang menghembuskan kalimat-kalimat penggembosan, ada yang menghembuskan kalimat-kalimat pesimisme. Udah orang tuh udah ngumpul dan nyerang kalian, takutlah kepada mereka. Ini bahaya, ini genting nih. Mereka sudah mempersiapkan pasukan nyerang kalian lagi. Fazadahum imana. Tapi mereka justru bertambah keimanan dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung, dan Allah sebaik-baik pelindung kami.
maju terus. Dan apa kunci mereka bisa demikian? Lagi luka-luka, lagi letih, lagi capek, setelah dipukul mundur oleh orang-orang musyrik, kekuatan udah nggak fresh, kekuatan udah benar-benar menurun. Jamaah sekalian, tapi semua itu fisik. Adapun iman, keyakinan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan pelindung, dan Allah sebaik-baik al-wakil. Allah sebaik-baik pelindung. Hadirin yang Allah muliakan, inilah kalau keimanan sudah menancap dengan kokoh di dalam dada. Dan inilah pentingnya keimanan di dalam diri orang-orang beriman. Inilah mengapa para ulama kita menyuarakan pentingnya iman, pentingnya akidah, pentingnya tauhid. Karena inilah kekuatan terbesar umat Islam, walaupun secara fisik udah nggak berdaya. Tapi ketika mereka meyakini hasbunallah wa ni'mal wakil, nggak ada lagi yang bisa mencegah orang-orang beriman. Dan dari sini pentingnya iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka bisa sepede itu? Karena mereka yakin bahwa Allah ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik yang menyelesaikan dan menuntaskan hal yang diserahkan kepadanya. Al-Wakil. Beda dengan manusia. Kita punya urusan, kita harus safar, terus kita wakilkan ke teman kita. Saya nggak bisa meeting dengan mereka karena harus urus ibu lagi sakit. Aku wakilkan ini ke kamu ya. Tolong perjuangkan kepentingan kita. Setelah selesai meeting kita telepon. Gimana tadi hasil meeting? Yuk, gini. Mereka minta gini bos. Terus bla bla bla. Terus ya saya minta gini. Hah? Kamu bilang begitu? Iya. Loh kan kita udah bilang harus pertahankan itu. Ya habis mereka gimana bos? Dia susah. Gimana sih kamu? Harusnya kan kita pertahankan itu. Berantakan. Kita wakilkan ke manusia itu sering berantakan. Nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Perlu kita udah wanti-wanti, kita wakilkan. Pokoknya kamu wakil saya, kamu perjuangkan ya. Ternyata gagal. Ternyata lepas. Ternyata ketipu. Ternyata rugi. Itu manusia nggak jelas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alimul Khabir, Al-Ali, Al-Qadir, Al-Qawi, gak mungkin miss, gak mungkin meleset. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi mereka itu maju dalam kondisi luka-luka, dalam kondisi capek, letih. Kenapa mereka bisa begitu solid dan hebat? Ternyata bukan karena mereka andalkan kemampuan mereka. Mereka serahkan sama Allah. Mereka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh tenang, kita serahkan aja sama Allah. Cukup bagi kami Allah. Dan Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik wakil, sebaik-baik zat yang diserahkan urusan lalu diurus semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perfect, gak ada miss. Terbukti rencana Abu Sufyan dan orang musyrik berantakan.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bukan isapan jempol, terbukti. Padahal secara kekuatan sangat beresiko. Oh, sekali lagi bahasanya orang udah kalah di perang Uhud, lalu dikejar lagi. Tapi ini hidup kan bukan matematika yang sederhana, maksud saya, yang harus 1 tambah 1 2. Bukankah ada keberkahan di sana? Bukankah ada pertolongan Allah di sana yang bisa membuat 1 tambah 1 bukan 2 tapi 100, tapi 500, tapi 1000? Itu tadi, bukankah ada banyak faktor-faktor yang tidak terduga dalam kehidupan? Kan begitu. Ada banyak faktor yang nggak terduga. Dan semua kita tahu itulah. Maka serahkan aja kepada Allah. Karena Allah lah Al-Wakil, yang kalau diserahkan sebuah urusan, jangankan sebuah, ribuan urusan, semuanya beres. Al-Wakil, semuanya beres. Yang kalau di atas kertas kita akan hancur dan kalah, tapi begitu kita serahkan, beres. Manusia aja Allah kasih kemampuan seperti itu di beberapa kasus, apalagi Rabbul Alaminnya. Ada seorang terjerat kasus hukum. Ini dari semua pintu akan kalah dan hukumannya akan panjang. Lalu dia datang ke sebuah law firm, tim legal yang jago banget. Dia bilangin, udah saya nggak ngerti apa-apa ya Pak ya. Udah saya serahkan aja kalau sini ke Bapak atur sendiri deh. Ada ini pengacara, ini tim legal jagonya minta ampun. Mulailah diurut tuh kasus. Menang dalam persidangan. Itu manusia dengan manusia bisa begitu. Secara kalkulasi kita nggak, ini orang nggak bakal menang. Dikawal sama tim lawyer, menang. Manusia dengan manusia, yang kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Itu aja bisa membalikkan kondisi, membalikkan keadaan. Jamaah yang suka sepak bola, ada banyak kasus timnya lemah, didatangkan pelatih yang jago banget. Kata pemiliknya, udah terserah Anda deh mau diapain ini tim, saya serahkan aja. Juara di akhir musim. Juara. Itu manusia dengan manusia. Diotak-atik lah segala macam. Orang bilang nggak mungkin nih. Mungkin. Kalau itu makhluknya, lalu bagaimana sang Khalik? Cuman kita nggak serahin urusan kita sama Allah. Pakai logika teruslah, pakai perasaan teruslah, logika lagi lah. Ini kalau pakai logika, para sahabat nggak mau maju. Ya Rasul, yang benar aja ya Rasul. Kita ini udah luka-luka. Wong kita pas lagi sehat aja kalah, dalam tanda kutip. Apalagi ini pas luka-luka. Kan perang Uhud, sekali lagi pakai bahasa orang awam kan kalah. Pakai bahasa orang awam. Karena ada pembicaraan khusus. Kalau kita lihat peraturan perang pada zaman itu. Iya dong, mereka kan bukan orang bodoh-bodoh. Ya Rasul, boleh kasih saran nggak? Ini kita apalagi fresh, hari ini kita kalah. Gimana kita suruh ngejar lagi? Udah, mendingan kita pulang aja ke Madinah. Enggak tuh. Mereka istijabah. Udah maju.
Makanya itu yakin dan tawakal, masih ingat kan? Yakin dan tawakal itu bukan berpangku tangan. Makanya yakin itu kan harus produktif melahirkan amal. Sudah kita jelaskan. Yakin itu harus produktif menghasilkan karya. Yakin dan tawakal itu harus melahirkan perjuangan. Enggak, oh yakin aja, yakin kita santai. Enggak. Kondisi susah sekarang, Anda berjuang. Tapi yakin sama Allah. Itu para sahabat. Disuruh maju lagi sama Nabi, maju. Nggak banyak mikir, udah maju. Ditakut-takutin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kita. Dan Allah sebaik-baik al-wakil, pelindung. Digembosi justru semakin yakin. Itu orang beriman. Digembosi nih, innan nasa qad jama'u lakum, itu manusia udah mengumpulkan kekuatan untuk nyerang kamu lagi. Fazadahum imana. Enggak, maju terus. Justru imannya semakin kuat. Itu tadi seperti perang Ahzab. Sama, udah polanya sama. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Itu kan. Terus serahkan sama Allah, jangan kepedean. Nggak, mereka nggak kepedean. Tenang, tenang. Saya udah punya strategi ampuh. Bukan strategi Anda. Serahkan sama Allah. Berapa juta orang punya strategi bisnis di awal tahun ini, dia punya strategi, atau di akhir tahun lalu, itu berantakan semua gara-gara Allah takdirkan ada COVID-19. Jangan pakai strategi Anda, semua bisa berantakan. Jutaan orang, bukan 1-2 orang, jutaan orang punya strategi bisnis tahun 2020, itu berantakan semuanya gara-gara Allah takdirkan COVID-19. Kok masih tetap betah gitu ngandelin logika semata. Logika penting jelas, tapi semata, lupa dengan pertolongan Allah, lupa dengan ajaran Allah, lupa pada perintah Allah, lupa larangan-larangan Allah. Dan yang menunjukkan bahwa tauhid, iman kepada nama-nama dan sifat Allah itu punya dampak besar pada mental seseorang, punya dampak besar pada daya dobrak seseorang, punya dampak besar pada kekokohan seseorang. Iman terhadap nama dan sifat Allah itu bukan teori. Bukan sebatas kita ucapkan. Kalau Anda yakin bahwa Allah bisa ngurus semuanya yang diserahkan kepadanya, kenapa kita down? Kenapa kita pesimis? Kenapa kita mundur di hadapan peluang yang sudah ada depan mata kita? Ya harusnya kan kita maju, lalu serahkan aja sama Allah udah. Allah yang ngatur nanti. Allah yang ngatur. Makanya kita lihat ayat berikutnya. Kembali lagi kita buka ayat yang dibawakan Imam Nawawi di 174. Apa yang terjadi dengan mereka setelah mereka tidak menggubris penggembosan? Allah katakan, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka, jamaah sekalian, mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah SWT, dan mereka nggak kena bencana apa-apa, mereka nggak dapat mudarat apa-apa, aman.
Dan orang-orang musyrik pulang karena mereka mengikuti keridhaan Allah. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Prinsip mereka ini diridhoi Allah atau enggak? Oh, ridho, oh jalan. Ini dimurkai Allah. Oh enggak, saya enggak mau. Itu harusnya. Karena yang punya keutamaan dan karunia yang besar itu Allah. Jadi udah mereka pulang bawa kenikmatan. Dan gak ada bencana menimpa mereka. Makanya seberapa yakinnya kita dengan itu? Seberapa yakinnya kita dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan setiap saat pakai hitung-hitungan kita. Nggak bisa nih. Ini kalau pakai hitung-hitungan nggak bisa, jamaah. Mohon pada luka-luka. Korban banyak, 70 orang. Tapi ketika itu perintah Rasul, bismillah jalan. Jadi ya, itu loh, mentalnya Hajar itu loh, jamaah. Ketika kondisi berat saja, jangan nanya seberat apa sih ini, sesulit apa. Jangan, sebelum itu tanya pertanyaan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kita ke sini? Itu pertanyaannya. Ini perintah Allah nih. Kan Hajar begitu. Ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah yang tandus, pertanyaannya, apakah Allah yang perintahkan kamu untuk meninggalkan aku di sini? Itu perintahnya. Kita enggak, kita lebih analisa ini berat atau susah. Ini iya bagus itu, jamaah. Sama sekali tidak ada maksud nyinyir. Bagus. Tapi pertanyaan pertamanya dulu, apakah Allah yang perintahkan? Ini halal apa haram? Itu pertanyaannya. Jangan terbuai dengan angka-angka dulu. Jangan terbuai dengan peluang-peluang dulu. Peluangnya sebesar apapun, kalau haram ya buat apa? Tapi peluangnya sangat amat kecil. Tapi ini perintah Allah dan nggak ada opsi lain. Bismillah. Ini ayatnya. Yakin sama Allah. Kalau ditanya peluang, jangan tanya deh. Kayaknya 0,1%. Tapi emang kalau kamu cari jalan yang halal ya cuman ini. Kalau kamu cari opsi yang diridhoi oleh Allah ya cuman ini opsinya. Ya udah, bismillah jalan. Apa susahnya Allah rubah 0,1% jadi 99%? Kan ni'mal wakil. Ni'mal wakil. Sebaik-baik wakil. Sebaik-baik zat yang diserahkan urusan lalu diberesin semuanya. Itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Saya pernah dengar kata sambutan dari salah satu sosok yang dikasih kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha bertawakal dan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beliau speech ketika meresmikan salah satu cabang beliau. Bahasa beliau gini, jangan lupa jaga niat dan bertakwa sama Allah. Saya sendiri bingung, kok bisa sebesar ini? Apa yang saya lakukan aja saya bingung, kok bisa sebesar ini? Rasanya nggak mungkin saya bisa. Ini semua karena pertolongan Allah. Ini ni'mal wakil ini. Jadi orang nomor satunya aja bingung. Saya aja bingung, kok bisa jadi seluas dan sebesar ini? Saya punya cabang sini, saya cabang situ. Saya jelaskan, kuncinya jaga keikhlasan, yakin sama Allah, udah serahkan aja sama Allah, tapi berjuang, berusaha. Insya Allah kasih pertolongan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.